Pernah nggak sih Anda merasa kok waktu sekarang jalannya makin cepat aja? Nah, dalam bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah argumen teologis yang, wah, menarik banget. Argumen ini mencoba menghubungkan sosok dari akhir zaman dengan perasaan kita semua soal waktu yang kayaknya makin ngebut ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng sumbernya supaya kita bisa dapat pemahaman yang lebih dalam soal ini. Oke, jadi sumber yang kita bahas ini dibuka dengan sebuah ramalan kuno yang, jujur aja, cukup bikin merinding. Coba dengarkan baik-baik ya. 1 tahun akan berlalu seperti sebulan, 1 bulan akan berlalu seperti seminggu. Nah, kata-kata inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita jelajahi sekarang. Jadi, kenapa sih waktu rasanya makin cepat? Pasti kita semua pernah mikirin ini kan? Yang bikin luar biasa, sumber ini tuh nggak cuma mengakui fenomena ini, tapi langsung menyambungkan perasaan kita ini ke ramalan tadi. Dan mereka punya penjelasan teologis yang sangat spesifik soal ini. Terus siapa dong dalangnya? Menurut sumber ini, yang bertanggung jawab atas fenomena waktu yang menyusut ini adalah Dajjal. Oke, sekarang kita perlu tahu dulu siapa sebenarnya Dajjal dalam konteks pembahasan kita. Oke, biar kita semua satu frekuensi ya. Dajjal itu dalam eskatologi Islam atau ilmu tentang akhir zaman adalah sosok sentral. Dia ini digambarkan sebagai penipu besar yang akan muncul tepat sebelum kiamat. Nah, ini dia poin kuncinya. Misi Dajjal itu katanya adalah untuk secara sistematis menggiring manusia menuju kufur demi kufur. Atau gampangnya, serangkaian penolakan terhadap petunjuk Tuhan. Dan ternyata, penolakan ini dimulai dari hal yang paling dasar banget. Cara kita memandang waktu. Oke, kita mulai bedah argumennya satu persatu ya. Ada 5 kerusakan waktu yang diidentifikasi di sini. Yang pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah soal gimana kita mendefinisikan 1 tahun. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya waktu sakral. Sumber ini bilang, cara ilahi untuk menghitung tahun itu ya berdasarkan siklus bulan, alias kalender lunar. Tapi coba lihat dunia modern sekarang. Hampir semua pakai kalender solar, yang patokannya matahari. Ini pergeseran total loh. Dan kesimpulannya, tegas banget. Menurut sumber ini, meninggalkan bulan itu bukan sekedar ganti kalender biasa. Itu dianggap sebagai sebuah kufur, sebuah penolakan mendasar terhadap tatanan yang sudah ditetapkan. Nah, inilah yang disebut sebagai penolakan yang pertama. Langkah awal dari apa yang digambarkan sebagai pembongkaran sistematis terhadap waktu sakral. Tapi, ini baru permulaan. Masih ada lagi. Oke, berikutnya kita turun ke level bulan. Bulan yang sakral itu siklusnya alami. Bisa kita lihat di langit kan? Dimulai pas hilal kelihatan. Nah, bandingkan sama bulan modern kita. Itu kan cuma pembagian tahun yang dibuat-buat aja. Ada yang 28, 30, atau 31 hari. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan fenomena alam. Dan inilah, menurut argumennya, penolakan besar yang kedua. Kita jadi makin jauh dari ritme alamiah waktu. Oke, lanjut ke yang ketiga. Kerusakan yang ketiga ini menyangkut ritme mingguan kita, yaitu hilangnya konsep hari istirahat yang sakral. Jadi sumber ini menyatakan kalau Sabat atau hari ke-7 itu adalah hari istirahat yang ditentukan secara ilahi. Tapi apa yang terjadi di dunia modern, hari libur umum digeser-geser. Akibatnya hubungan sakral dengan perintah untuk istirahat di hari ke-7 itu jadi terputus. Dan itu jadi penolakan yang ketiga. Mulai kelihatan kan polanya? Waktu itu sepertinya dirombak secara sistematis. Nah, apalagi selanjutnya? Sekarang kita bahas definisi 1 hari. Dan di sini nih, kita menemukan perbedaan fundamental lain yang mungkin kita nggak pernah sadari sebelumnya. Gini, dalam sistem sakral, hari baru itu mulainya pas matahari terbenam. Sebuah momen yang indah, puetis, dan bisa kita lihat langsung. Terus sistem modern, hari baru dimulai jam 12 malam. Sebuah konsep mekanis, abstrak, yang terjadi pas kebanyakan dari kita lagi tidur pulas. Itu dia, kerusakan yang keempat. Titik awal dan akhir dari hari kita sudah diubah total. Tinggal satu lagi nih. Kerusakan terakhir ada di unit paling kecil, jam. Waktu sakral itu membagi hari jadi 12 jam alami, yang panjangnya bisa beda-beda tergantung cahaya matahari. Fleksibel kan? Nah, dunia modern, ya jelas, dibagi jadi 24 jam mekanis yang kaku dan panjangnya selalu sama persis, nggak peduli siang atau malam. Dan lengkap sudah kelima penolakan itu. Menurut sumber ini, ya 5 pergeseran inilah yang secara bersama-sama telah menghancurkan sistem waktu yang sakral. Terus apa akibatnya? Nah, menurut sumber ini, dampaknya itu dalam banget. Putusnya hubungan kita dengan ritme waktu alami ini katanya bisa merusak ingatan dan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Intinya, kita jadi lebih gampang dipengaruhi karena kita udah nggak sinkron lagi sama ritme alam semesta.
Biar kebayang, begini loh rasanya ritme hari yang sakral itu. Ini bukan soal jam di dinding, tapi soal aliran alami dari senja ke senja lagi. Malam dimulai pas matahari terbenam, terus ada waktu untuk istirahat, ada waktu berharga buat refleksi sebelum fajar. Lalu siangnya juga punya fase-fase cahayanya sendiri. Tiap bagian punya kualitas dan tujuan spiritualnya masing-masing. Oke, kita rangkum cepat ya. Jadi ada 5 pergeseran fundamental yang disebutin. Tahun, dari lunar ke solar. Bulan, dari lunar ke sekuler. Minggu, hari istirahat sakralnya digeser. Hari, mulanya dari tengah malam, bukan matahari terbenam. Dan jam, dari 12 jam alami jadi 24 jam mekanis. Nah, setelah menjelaskan semua diagnosis ini, sumbernya nggak berhenti di situ aja. Dia justru meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang benar-benar provokatif. Dan pertanyaan itu adalah, bagaimana kita bisa memulihkan waktu sakral? Kalau kita terima argumen bahwa waktu itu telah dirusak, terus bagaimana cara kita untuk terhubung kembali dengannya? Ini sebuah pemikiran yang menantang banget untuk jadi penutup bahasan kita kali ini.